Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Syarifah. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang disebut dengan UINSI Samarinda. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjawab tugas dari Pak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Sebelumnya, jangan lupa kalian like and subscribe video ini ya teman-teman. Pertanyaan pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Baik, menurut Aristoteles, filsafat dimulai dengan rasa kagum yang tumbuh dari suatu aporia. Apa sih aporia itu? Aporia adalah kata Yunani yang berarti problem atau tanpa jalan keluar. Problem dapat diartikan sebagai sesuatu situasi yang teoritis maupun yang praktis. Untuk itu, tidak ada jawaban yang lazim atau secara otomatis memadai. Oleh karena itu, memerlukan proses perenungan. Sesuatu hal yang dihadapi manusia yang berupa persoalan itu belum jelas persoalannya. Sehingga dibutuhkan jawaban yang dapat menjelaskannya. Nah, jadi kalau seseorang dia menghadapi persoalan yang belum jelas apa persoalan tersebut, maka dia butuh daripada jawaban yang dapat menjelaskannya. Nah, jawaban atas persoalan ini dapat diperoleh dengan kegiatan akal yang disebut dengan berpikir. Berfilsafat adalah berpikir. Ini tidak berarti berpikir adalah berfilsafat. Kalau dikatakan berfilsafat adalah berpikir, hal ini dimaksudkan bahwa berfilsafat termasuk kegiatan berpikir. Kata adalah dalam berfilsafat adalah berpikir, mengandung pengertian bahwa berfilsafat itu tidak identik dengan berpikir, melainkan apa? Berfilsafat termasuk dalam berpikir. Dengan demikian, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Kemudian di sini akan tetapi dapat dipastikan bahwa orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Hanya saja berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Misalnya, seorang mahasiswa berpikir bagaimana agar memperoleh IP, indeks prestasi, yang tinggi pada suatu semester. Atau seorang pegawai memikirkan gaji yang akan diterima pada bulan yang akan datang. Atau seorang pedagang berpikir tentang laba yang akan diperoleh dalam bulan ini. Contoh dalam sehari-hari, misalkan seorang anak yang diperintah disuruh oleh ibunya untuk menyapu rumah. Nah, lalu apa yang direspon oleh si anak tadi? Nah, maka dia akan mengerjakannya, dia akan menuruti apa perkataan ibunya. Lalu dia menyapu di dalam rumahnya. Nah, apakah berpikir secara mendalam? Tidak, tetapi hanya berpikir secara biasa saja. Nah, berpikirnya secara biasa dan sehari-hari saja. Nah, itu pikiran hal yang simpel. Kemudian, semua contoh yang dikemukakan itu bukanlah berpikir secara kefilsafatan, melainkan berpikir biasa, berpikir sehari-hari, yang jawabannya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Pertanyaan kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat. Di sini disebutkan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Baik, filsafat berasal dari suatu kebudayaan tentang pewarisan kisah-kisah dalam bentuk dongeng tahayul.
yang diceritakan turun-temurun kepada masyarakat pada suatu daerah, di mana sebiadabnya suatu daerah pasti memiliki kisah, dan kisah-kisah tersebut lama-kelamaan berkembang, tersebar menjadi suatu kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran di dalamnya yang mendorong masyarakatnya untuk mencari suatu kebenaran tersebut, kisah-kisah yang diwariskan. Orang-orang Greek pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul. Namun, dari tahayul dan dongeng tersebut dapat dijadikan dasar untuk apa? Mencari sebuah pengetahuan semata-mata hanya untuk dicari kebenarannya. Dari hatta alam pikiran Yunani. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong lahirnya filsafat menurut Hatta adalah apa? Karena adanya kisah, dongeng, tahayul yang senantiasa berkembang sehingga timbul filsafat. Karena keinginan untuk mengetahui kebenaran pada cerita-cerita tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat dalam lahirnya filsafat. Di kawasan barat diyakini filsafat berasal dari Yunani. Lahirnya filsafat di Yunani berawal dari pencitraan orang-orang Yunani terhadap alam sekitarnya, yaitu ketakjuban terhadap keindahan, rahasia yang terdapat pada alam semesta. Kemudian dari ketakjuban tersebut timbul suatu pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka untuk mencari tahu tentang kebenarannya. Dan ketika kebenaran dari pertanyaan mereka telah terjawab, maka akan timbul keingintahuan berikutnya, yaitu apa? Kebenaran tentang jawaban yang mereka peroleh. Dari situlah filsafat yang sederhana mulai dirancang secara sistematis untuk dapat menemukan jawaban yang lebih baik. Selain itu, kesadaran akan pentingnya suatu pengetahuan juga berperan besar dalam lahirnya filosofi. Itu terbukti dari timbulnya bermacam pertanyaan-pertanyaan yang timbul akibat adanya suatu permasalahan. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang timbul bukan semata hanya sekedar pertanyaan biasa yang mampu mudah dicari jawabannya dengan riset dan sebagainya. Misalkan, gula itu rasanya manis. Untuk membuktikannya, tidak perlu membuat suatu kajian yang mendalam. Cukup dengan apa? Hal sederhana. Untuk mengetahuinya hanya perlu dengan mencicipinya saja. Artinya, ketika dia sedang mencicipi rasa gula tersebut, maka sudah ada muncul rasa, yaitu rasa manis. Nah, maka di sini tidak perlu lagi dalam kajian yang mendalam, dalam penelitian. Kemudian, pertanyaan yang tergolong dalam kajian filsafat memiliki tingkat kerumitan tinggi dan perlu adanya kajian mendalam. Misalnya, pertanyaan tentang alam semesta, seperti yang pernah diutarakan oleh seorang filosof Thales. Dia mengungkapkan sebuah pertanyaan yang dapat membuat sains terdiam, yaitu apakah bahan dari alam? Pertanyaan tersebut memerlukan kajian mendalam untuk mencari jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bermunculan di Yunani pada masa itu dan disebut sebagai era filosof sederhana. Namun, berbeda ketika era modern filosofi muncul ketika orang-orang mesra sangsi pada suatu jawaban dari sebuah pertanyaan ataupun sebuah pernyataan. Apa itu sanksi? Sanksi itu satu tingkat di bawah percaya dan satu tingkat di atas tak percaya. Bagi para filosof, sanksi merupakan sebuah ganjalan yang sangat menguras pikiran dan tenaga. Kesangsian pada suatu jawaban mampu membuat seseorang berpikir sangat keras dan menimbulkan berbagai pertanyaan dan melahirkan filsafat. Pertanyaan selanjutnya. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Baiklah, kita sering melihat pemandangan langit di malam hari. Dengan mata kepala kita sendiri, kita melihat, kita langsung melihat, kemudian kita memandang pemandangan tersebut. Ketika kita memandang suatu keindahan, lalu akal kita akan mencerna
Nah, lalu berpikir dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan keadaan langit itu. Bagaimana Tuhan menciptakan langit seindah ini? Bagaimana Tuhan menciptakan langit sebagus ini? Luar biasa. Banyak sekali bintang-bintang di atas langit di malam hari. Nah, begitu indahnya kita lihat, kita pandang. Disinilah orang yang berpikir kritis menimbulkan segala pertanyaan tentang keindahan alam semesta itu. Nah, dapat kita simpulkan, orang yang pandai akan ilmu pengetahuan menggunakan pemikiran apa yang dia lihat. Nah, pasti dijadikan suatu ilmu yang dia dapat. Pertanyaan selanjutnya. Angan-angan melahirkan filsafat. Nah, di sini angan-angan dalam melahirkan filsafat, orang yang mempunyai angan-angan, dia akan memikirkan secara berulang-ulang kali dan menimbulkan segala macam pertanyaan. Bagaimana angan-angan tersebut bisa dia capai, bisa dia inginkan, bisa dia dapatkan dengan adanya apa? Dengan adanya usaha atau pikiran. Nah, disinilah dapat terlahirnya filsafat. Nah, jadi dengan usahanya, pemikirannya yang dia dapat itu, maka dia akan bisa mencapainya. Pertanyaan ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Di sini terbagi menjadi 4 pertanyaan. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Filsuf adalah seorang ahli pikir yang menghasilkan sebuah ide, gagasan, dan pemikiran baru yang bijaksana dan bermanfaat bagi peradaban serta kehidupan manusia. Ada begitu banyak filsuf atau pelaku filsafat di dunia ini. Hanya saja yang terkenal adalah dari Yunani, misalnya Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Oleh karenanya, peradaban dunia sering mengutip hasil pemikiran mereka untuk hidup yang lebih bijaksana. Nah, bicara tentang filsuf Yunani kuno, kali ini Sastra Wacana telah merangkum beberapa filsuf yang dikenal hingga zaman modern. Bahkan, hasil pemikirannya masih digunakan dalam peradaban kehidupan manusia. Siapa saja filsuf Yunani tersebut? Nah, berikut di antaranya. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles adalah filsuf Yunani, murid Plato. Dari sekian banyak murid Plato, Aristoteles merupakan yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Ketika pengetahuan manusia masih terlalu umum dan luas, dia membaginya dalam subjek kategori berbeda, seperti fisika, metafisika, puisi, biologi, matematika, retorika, hingga politik. Aristoteles memang menjadi tokoh filsafat Yunani yang pengaruhnya dirasakan hingga saat ini. Yang kedua, Sokrates. Filsuf Yunani Sokrates adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh dalam tradisi filosofi barat karena hasil atau buah pemikirannya. Salah satu gagasannya yang paling fenomenal adalah metode Sokrates, yaitu suatu bentuk penelaahan filosofis dengan mengeksplorasi implikasi dari posisi lawan bicara untuk merangsang munculnya pemikiran rasional dan gagasan baru. Hingga akhirnya Sokrates dihukum mati karena merusak keyakinan para pemuda akan dewa-dewa. Yang ketiga, Plato. Plato adalah filsuf Yunani murid Sokrates yang memiliki pandangan filosofis sama seperti gurunya. Meski demikian, Plato merupakan seorang pemikir yang lebih sistematis dari gurunya. Salah satu hasil pemikiran Plato adalah tentang idea yang menurutnya ialah sebuah realitas yang sebenarnya dapat dikenali oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada, Plato juga merupakan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Dalam pandangan fisika, Plato setuju dengan pemikiran Pythagoras. Yang keempat, Xenocritium.
Zeno merupakan seorang filsuf kuno yang sedikit berbeda dari para filsuf lainnya. Ketika banyak filsuf menggunakan akal dan pengetahuan untuk menafsirkan alam, berbeda dengan Zeno yang justru menghabiskan waktunya untuk memikirkan paradoks, gerak, dan pluralitas. Zeno juga punya banyak paradoks yang dicetus sendiri, seperti konsep ini infinity yang kemudian diperdebatkan oleh para filsuf-filsuf generasi selanjutnya. 5. Thales. Thales adalah seorang filsuf yang menghasilkan banyak buah pemikiran. Salah satunya, dia menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar. Dalam bahasa Yunani, arse, segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Thales juga dinobatkan sebagai bapak filsafat kuno oleh para sejarawan. Nah, itulah beberapa tokoh filsafat Yunani kuno yang hasil pemikirannya masih berpengaruh hingga zaman modern. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Dalam sejarah filsafat Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa filosof Muslim dalam filsafatnya sendiri berangkat dari filsafat Yunani yang kemudian dikombinasikan dengan kitab suci panutan Islam, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman utama. Filosof-filosof Islam pada umumnya hidup dalam lingkungan dan suasana yang berbeda dari apa yang dialami oleh filosof-filosof lain. Dan pengaruh-pengaruh lingkungan dan suasana terhadap jalan pikiran mereka tidak bisa dilupakan. Pada akhirnya, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia Islam telah berhasil membentuk suatu filsafat yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan keadaan masyarakat Islam sendiri. Pemikiran-pemikiran para filsuf Muslim tidak hanya memberikan pengaruh pada perkembangan pemikiran dan keilmuan Islam, tetapi juga di situ dapat memberikan pengaruh secara universal. Adapun beberapa tokoh Muslim yang mengkaji tentang filsafat diantaranya 1. Al-Kindi. Nah, nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabbah bin Imran bin As-Sa'ad bin Qais Al-Kindi. Beliau biasa disebut Ya'qub, lahir pada tahun 185 Hijriah di Kufah. Keturunan dari suku Qais dengan gelar Abu Yusuf, bapak dari anak yang bernama Yusuf, nama orang tuanya Ishaq As-Sabbah, dan ayahnya menjabat gubernur di Kufah. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbas, Al-Kindi mengarang buku-buku yang menganut keterangan Ibnu An-Nadim. Buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam yang ditulisnya itu bidang filsafat, logika, aritmatika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dari karangannya dapat kita ketahui bahwa Al-Kindi termasuk penganut aliran eklektisisme dalam metafisika dan kosmologi, mengambil pendapat Aristoteles. Dalam psikologi, mengambil pendapat Plato. Dalam hal etika, mengambil pendapat Socrates dan Plato. Mengenai filsafat dan agama, Al-Kindi berusaha mempertemukan antara kedua hal ini, filsafat dan agama. Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya. Dan agama juga merupakan ilmu mengenai kebenaran, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Yang kedua, Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Iran dan menikah dengan seorang wanita Turkestan. Setelah besar, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju kota Baghdad, pusat pemerintahan dan ilmu pemerintahan, dan ilmu pengetahuan pada masanya, untuk belajar antara lain pada Abu Bishr bin Matius. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dilahirkan dalam masa kekacauan, di mana Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran, dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan Khalifah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri.
Kota Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah dikuasai oleh golongan Bani Buaih pada tahun 334 Hijriah dan kekuasaan mereka berlangsung terus sampai tahun 447 Hijriah. Ibnu Sina memberikan perhatiannya yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku-buku yang khusus untuk soal-soal kejiwaan ataupun buku-buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat. Pengaruh Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan, baik pada dunia pemikiran Arab sejak abad ke-10 Masehi sampai akhir pada abad ke-19 Masehi, terutama pada Gundis Salinus, Albert the Great, Thomas Aquinas, Roger Bacon, dan Duns Scotus. Hidup Ibnu Sina penuh dengan kesibukan bekerja dan mengarang, penuh pula dengan kesenangan dan kepahitan hidup bersama-sama. Dan boleh jadi keadaan ini telah mengakibatkan ia tertimpa penyakit yang tidak bisa diobati lagi. Pada tahun 428 Hijriah, ia meninggal dunia di Hamazan pada usia 58 tahun. Pertanyaan selanjutnya, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam sangat memperhatikan penggunaan akal. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang anjuran dan perintah kepada manusia dengan filsafat. Nah, tentang apa di situ? Perintah kepada manusia untuk menggunakan akalnya. Penggunaan akal sesungguhnya berkaitan erat dengan filsafat yang lebih mengedepankan penggunaan akal. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan justru Al-Quran merupakan sumber inspirasi dari lahirnya filsafat. Filsafat bukanlah hal yang dilarang dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menganjurkan untuk berfilsafat sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 8, Al-Baqarah ayat 164, dan Al-Hasyr ayat 2. Dan terdapat ilmu filsafat yang dilarang seperti filsafat yang menyebabkan pengingkaran terhadap Rob, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Nah, begitu pentingnya jika orang yang berfilsafat itu disertai dengan ilmu berdasarkan Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme, kegiatan yang sifatnya politis, bebas dari pengaruh agama. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Di dalam sistem sekuler, pemerintah pun juga tidak dapat mencampuri urusan agama, bahkan sebaliknya. Munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaan. Nah, di sini kita perlu berpikir rasional, berbasis nilai-nilai religius agama untuk menangkal sekularisme. Kita manfaatkan hal-hal baik dari sekularisme untuk apa? Mengembangkan karakter diri dan sikap iman kita yang semakin mendalam kepada Allah dan juga membangun solidaritas dengan sesama manusia dan cinta alam lingkungan. Dan filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Pertanyaan keempat, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku Filsafat Agama, titik temu akal
Dengan wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya ialah ada yang umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya, terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum, ini disebut ontologia, yang berasal dari kata Yunani, onontos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainan. Ada juga yang mutlak, adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti yang merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodesia, dan dalam bahasa Arab ilah atau Allah. Ada juga komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, pelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Ada juga antropologia. Antropologia yaitu filsafat manusia, karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuan-kemampuannya, dan apakah pendorong tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologi. Ada juga etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan lain-lain makhluk. Ada juga logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu dipersoalkan, apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari kebenaran? Dengan segera timbul pula soal, apakah kebenaran itu dan sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia? Maka penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut ilogika minor. Adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi, dan ada pula yang menyebut kritia, sebab akal yang menyelidiki akal. Adapun objek filsafat Islam ialah objek kajian filsafat pada umumnya, yaitu realitas, baik yang material maupun yang gaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Quranik. Dalam hubungan ini, objek kajian filsafat dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Tema besar itu hendaknya dapat dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat ditarik benang merah dari perkembangan sejarah pemikiran kefilsafatan yang hingga sekarang setiap zaman mempunyai semangatnya sendiri-sendiri. Pertanyaan yang kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan? Jelaskan. Baiklah, jadi, filsafat yang merupakan induk semua ilmu memiliki beberapa manfaat yang penting. Salah satunya yaitu berpikir secara kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Jadi, di sini kemudian dia akan merancang sebuah penelitian. Setelah meneliti atau mengkaji keterkaitan isi teori sesuai variabel yang digunakan, maka disitulah dia akan dapat
membentuk, merangkak pola pikirnya sebelum seseorang itu akan bertindak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.